Assalamualaikum, kembali lagi di channel Saida. Di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya mengolah data uji coba soal ya, yang penelitian. Tapi di sini saya akan mencoba memberikan tutorial uji coba soal yang esai ya. Menggunakan apa? Kita di sini membahas pakai Anates dulu. Nah, Anates ya, kita buka Anates. Nah, di sini ada yang ganda, ada juga yang uraian. Karena saya kemarin penelitiannya uraian, jadi kita jalankan yang Anates uraian. Nah, di sini bisa file baru ataupun file yang ada. Contoh file baru. Nah, di sini kalian ketikkan saja subjeknya berapa, jumlah butir soalnya berapa. Misalnya kalian menguji soalnya itu ke 30 orang nih. Terus uji coba soal-soal yang kalian buat itu 10. Nah, kalian bisa ini. Oke, nah di sini akan terbuka. Di sini ada skor ideal. Skor ideal itu gimana? Skor ideal itu jadi skor yang paling besarnya. Idealnya berapa untuk soal itu? Untuk soal nomor pertama, untuk soal nomor kedua, dan lain sebagainya. Misalnya rubrik kalian untuk skor yang paling besarnya itu 5 per soalnya itu. Nah, kalian ketika 5 itu bebas saja ya gimana rubriknya. Nah, di sini itu untuk nama-namanya. Nah, di sini kan tadi udah kita klik 30, udah kita ketik ya 30. Jadi sini ada 30. Nah, karena saya sudah punya filenya. Nah, jangan lupa kalian simpan dulu ya, biar nanti bisa diolah. Karena saya punya dan tidak keluar ya. Nah, karena saya udah punya filenya, kita buka file yang udah ada ya. Nah, terus di sini kenapa ada maaf. Kita baca file yang ada. Tidak ya, karena kita tidak akan pakai yang tadi. Nah, ini yang data saya misalnya ya. Di sini ada soalnya itu saya itu 15 misalnya. Atau kalau kalian soalnya itu cuma 3 dan beranak, satunya itu 5. Kalian mau dikeseluruhanin itu gimana, kalian aja mau dikeseluruhanin 3 itu misalnya 3 soal, satu soalnya itu 5 ya, satu soalnya itu 5. Berarti kalau kalian mau menguji langsung 3, enggak di 5, kan satu soalnya itu 5, kalian bisa diginiin ya, maksudnya di pencarin dulu gitu. Atau kalian kalau mau misalnya per soal ya, tidak per butir, per maksudnya bukan per butir, per anak-anaknya ya, kalian bisa satu soal itu kan 5 ya, 5 soal misalnya. Nah, untuk 5 soal itu per soalnya berapa skor maksimumnya? Misal 5, berarti 5 kali 5, 25. Berarti di sini skor maksimumnya itu 25 ya, mana? 25 ya di sini. 25 ke kanannya itu 3. Jadi soalnya itu 3 gitu. Bebas ya, karena saya di sini juga 3 soal, tapi per soalnya itu 5, dan agar gak pusing ya jadi satu-satu aja. Nah, di sini subjeknya berapa? Saya misalnya subjeknya itu 25 ya. Oke, nah kalian isi aja. Nah, di sini untuk 0 itu yang gak ngisi ya. Terus 1 adalah ketentuannya ya, di rubrik kalian kan punya rubrik tersendiri ya. Nah ini jangan lupa simpan dulu ya biar bisa diolah. Nah, kita kembali. Nah, bisa kalian penyekoran dulu ya, kemudian kembali. Nah, ini bisa satu-satu ataupun kalian bisa olah semua secara otomatis. Di sini akan semuanya ada ya. Tapi kalau kalian pusing, kalian bisa ke sini saja. Ini reliabilitas ya. Untuk reliabilitasnya berapa? Kan ada ketentuan tuh ya di deskripsi, gimana kalian mengambilnya. Misalnya kalau di ketentuan saya yang saya ambil, maksudnya dari yang lain itu misalnya reliabilitasnya itu tinggi ya, interpretasinya itu ya. Kemudian kita misalkan ya, kita lihat karena saya pakai SPSS deskripsi, kita lihat yang ketentuan di UP kali ya. Bentar.
Nah, di sini kan ada interpretasinya tersendiri. Nah, misalnya reliabilitasnya itu ini. Nah, di sini kalau nilainya itu berapa? Kalau nilainya itu 0,92 berarti ada di sini kan. Berarti hasilnya itu sangat tinggi, berarti bagus ya. Nah, kita lihat kembali. Kalian kalau mau mencetak tinggal ke sini saja cetak ya. Nah, kalian tinggal copy paste aja ini. Di copy ya, bisa di copy paste ya, atau mau cetak file langsung bisa. Oke, terus kita lanjut ke ini kelas unggul atau kelas bawah ya, itu mah gimana kalian aja ya, kalau mau cetak. Nah, terus daya pembeda. Nah, di sini daya pembedanya kita lihat. Nah, untuk daya pembeda di sini saya interpretasinya ini. Nah, untuk daya pembeda itu apa? Yaitu kemampuan butir soal yang dapat membedakan mana yang peserta didiknya itu yang mempunyai nilai yang tinggi dan juga yang rendah gitu. Nah, bukan gitu. Nah, daya pembeda ini butir soalnya itu bisa membedakan gitu. Yang peserta didik yang tinggi dan yang rendah. Jadi bagus gitu. Jadi bisa pembedanya itu bagus gitu ya. Nah, di sini bagaimana? Nah, caranya lihat di sini. Ya, 22,86. Nah, ini kan persentase, berarti 0,22 gitu. 0,22 di mana? 0,22 berarti ada di sini. Berarti cukup ya, cukup. Kemudian di sini ada 28,0,57 misalnya, berarti 0,28 itu juga cukup ya. Di sini ada yang gede gak? Oh, misalnya ini 62 berarti 0,62 ya, karena ini persennya. Nah, di sini 0,62 berarti ada di mana? 0,62 berarti ada di baik ya, baik. Nah, gitu ya. Paham? Nah, kita kembali lagi nih ke sini. Terus tingkat kesukarannya. Nah, sukar tidak, gampang tidak soal ini untuk anak-anak. Nah, di sini sebenarnya udah ada ya, sedang, sangat mudah, sangat ini gitu ya. Nah, untuk tingkat kesukarannya juga di sini ada ya, sesuai udah. Nah, 68,57 ya, berarti ada di sini sedang ya, bener kan? Terus ini 75 kan ada lebih dari 0,70 ya. Maaf, ini kayaknya nggak kehapus. Nah, ini mudah ya. Ini kenapa ada sangat mudah ya? Itu ini udah otomatis di sini ya. Sebenarnya nggak usah dibandingin ke sini juga, nggak apa-apa kalau gitu ya. Nah, kemudian kita kembali. Nah, tapi untuk mendukung gitu kan. Ini menurut siapa gitu kan. Nah, terus di sini. Nah, ini untuk validitas ya. Nah, ini untuk semuanya. Nah, ini korelasi ini untuk validitas ya. Validitas apakah valid atau tidak gitu. Apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, ini untuk saya ini interpretasinya misalnya. Nah, 0,465. Sebenarnya ini juga ada di sini ya untuk ketentuannya. Nah, ini di sini ya, kalian bisa baca saja di sini. Kenapa ini bisa tidak signifikan ya? Kenapa? Karena ini udah ada ketentuannya kalau anates itu ya. Kalau kalian pakai SPSS nanti bisa pakai ini ya. Nah, kalau manual gitu ya, kalau manual SPSS juga ada, cuman SPSS juga udah ada ketentuannya, ada bintang ya kalau udah untuk yang valid. Nah, di sini kenapa ini tidak signifikan ya? Karena ini kurang dari ininya, misalnya batas signifikansinya berapa. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kalau 0,855 ya besar ya. Di sini kalian udah bisa baca. Nah, misalnya ini kan 15, berarti 15 ini ada di sini. 15 berarti 15 ini 0,482 ya. Berarti di sini kenapa tidak signifikan? Karena kurang dari ketentuannya ini ya. Kalau udah lebih berarti signifikan ya. Begitu. Nah, ini untuk rekap keseluruhan. Kalian bisa lihat nih di sini. DP-nya berarti ya udah jangan satu-satu, ya udah bebas aja gitu kan.
korelasi signifikan gitu. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.